Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tinjauan aktivitas pemasaran pada PT Telkom yang beranggotakan saya sendiri, Norika Esbila Nursa, sebagai Ketua, Alsya Dewi Nandika, M. Jidan Gibson, Sauki Rahmat Nasution, dan Widya Sundari. Kita masuk ke dalam table of contents. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada aktivitas manajemen perusahaan, yang ketiga ada penutup. Yang pertama ada pendahuluan. Profil perusahaan akan dibacakan oleh Gibson. Profil perusahaan. PT Telkom dulunya bernama Peirumtel atau Perusahaan Umum Telekomunikasi. Adalah sebuah badan usaha milik negara dengan misi mengembangkan dan mengusahakan telekomunikasi untuk umum dalam negeri guna mempertinggi kelancaran hubungan-hubungan dalam masyarakat untuk menunjang pembangunan nasional. PT Telkom Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia akses broadband. Sebagai salah satu penyedia akses broadband terbesar di Indonesia, tentunya dibutuhkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung PT Telkom Indonesia guna meningkatkan kualitas layanan dalam bidang telekomunikasi. Dengan layanan yang tersedia sehingga mewujudkan akses informasi dan komunikasi khususnya di Indonesia yang mampu bersaing dengan penyedia layanan lain di bidang telekomunikasi. PT Telkom Akses hadir sebagai anak perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan layanan konstruksi dan pengelolaan infrastruktur jaringan dengan teknologi fiber optik. Lalu ada visi misi yang akan dibacakan oleh Sauki. Visi misi dan makna visi misi logo Telkom Indonesia. Visinya itu menjadikan digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Dan misi dari logo Telkom Indonesia yang pertama adalah mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Dan yang terakhir, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Dan makna logo dari Telkom Indonesia, sebagai perusahaan digital telkom milik negeri, tekad dan keyakinan tersebut dilambangkan dengan sebuah logo perusahaan sebagai image perusahaan yang terdiri dari bentuk lingkaran yang melambangkan kedinamisan perusahaan dan juga simbolisasi dunia, serta tangan kanan yang ramah dalam meraih dunia tersebut. Dengan warna merah, putih, dan warna transisi abu-abu sebagai warna identitas perusahaan, sebagai warna merah dan putih yang menjadi identitas Indonesia. Lalu ada lokasi objek yang akan dibacakan oleh Alsya. PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero Tbk memiliki kantor pusat yang berada di Telkom Landmark Tower 39 floor, Jalan Jenderal Gatot Subroto, 52 Jakarta, Indonesia, dengan memiliki cabang anak perusahaan yang berlokasi di seluruh Indonesia. Sekarang kita masuk ke dalam aktivitas manajemen perusahaan. Pertama ada segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting. Yang pertama, segmen korporat PT Telkom menyediakan jasa telekomunikasi diantaranya interkoneksi, sirkuit langganan, satelit, VSAT, kontak center, broadband akses, usaha layanan informasi teknologi, serta data dan internet kepada perusahaan dan institusi. Yang kedua, ada segmen perusahaan menyediakan jasa telekomunikasi tidak bergerak.
TV berlangganan, serta data dan internet kepada pelanggan perumahan. Yang ketiga, ada segmen perorangan menyediakan jasa telekomunikasi seluler bergerak dan sambungan Tinkerbell tidak bergerak kepada pelanggan perorangan. Yang keempat, ada segmen lain-lain menyediakan jasa pengelolaan gedung. Adapun segmen gedung ini dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, segmentasi demografis. Segmentasi demografis yang dilakukan PT Telkom yaitu berdasarkan umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, status perkawinan, etik, dan kebangsaan. Yang kedua, yang B ada segmentasi geografis. PT Telkom melakukan segmentasi geografis di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Yang C ada segmentasi psikografis. Segmentasi yang dilakukan PT Telkom meliputi kelas sosial, gaya hidup, kepribadian, persepsi, dan sikap produk yang dikeluarkan PT Telekomunikasi Indonesia. Lanjut, Ki. Yang kedua ada targeting. PT Telkom berusaha memenuhi kebutuhan untuk semua kalangan, baik kalangan bawah maupun kalangan atas. PT Telkom menargetkan jumlah pengguna IndiHome di kawasan Indonesia Timur karena yang tadinya jumlah pengguna mencapai 300.000 pada tahun 2016 sampai saat ini di Indonesia Timur baru mencapai 60.000 pengguna. Positioning. PT Telkom memposisikan diri sebagai perusahaan yang unggul atau leading dalam penyelenggara telecommunication, information, media, dan edutainment atau time, dan menyediakan layanan more for less time dengan harga yang kompetitif dan tetap menjaga model korporasi terbaik di Indonesia. Kualitas layanan dan pelayanan dikembangkan berdasarkan Telkom Quality System yang berbasis standar internasional. PT Telkom juga melakukan pengelolaan bisnis dengan menggunakan metode dan alat bantu terbaik yang diterapkan oleh perusahaan kelas dunia, sehingga diharapkan dapat menjadi perusahaan terbaik di Indonesia, role model bagi perusahaan lain. Selanjutnya ada strategi produk yang akan dibacakan oleh Widya. Strategi produk. A. Jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan spesifikasinya. Telkom menyediakan jasa telepon tetap kabel, jasa telepon tetap nirkabel, jasa telepon bergerak, data internet, serta jasa multimedia lainnya. Beberapa spesifikasi produk PT Telkom yang terkenal yaitu Telkomsel dan IndiHome. B. Customer Value Hierarchy produk perusahaan. 1. For benefit. Adanya jasa telekomunikasi guna mempertinggi kelancaran hubungan-hubungan dalam masyarakat untuk menjunjung pembangunan nasional. 2. Basic produk. Pelayanan telepon, pelayanan telegraf, pelayanan faksimili. 3. Expect produk. Pelayanan PT Telkom yang didukung oleh jaringan telepon, didukung oleh jaringan telex, dan memiliki pelayanan baru. 4. Augment produk. Pelayanan teletext, pelayanan telekomunikasi non-suara untuk saling tukar berita tertulis, dan pelayanan video teks menyajikan informasi dalam bentuk penampilan. 5. Potensial produk. PT Telkom memperkenalkan konsep one-stop service atau suatu cara layanan dari loket pasang baru dengan cepat dan tuntas. C. Klasifikasi produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Klasifikasi produk yang dihasilkan oleh PT Telkom berdasarkan daya tahan dan keberwujudannya adalah servis jasa. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut merupakan barang konsumen yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir sendiri. Produk yang dihasilkan oleh PT Telkom merupakan convenience good yang pada umumnya memiliki frekuensi pembelian yang tinggi atau sering dibeli untuk memenuhi kebutuhan para pengguna dalam hal layanan komunikasi. D. Bauran produk pemasaran. 1. Produk. PT Telekomunikasi Indonesia menyediakan layanan di bidang telekomunikasi, bidang informasi, media, dan edutainment, serta menyediakan kartu seluler. 2. Price. Harga yang ditawarkan kepada para pelanggan saat ini sudah menyesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat Indonesia dan peraturan pemerintah. Contohnya, pada produk Telkomsel, untuk paket internet
flash 8 GB 30 hari ekstra 7 GB, kuota Video Max selama 30 hari, plus 5 GB 4G 15 hari, seharga Rp270.000. Ketiga, Place. PT Telekomunikasi Indonesia memiliki banyak saluran distribusi. Salah satunya adalah Plaza Telkomsel dan Grafari, yaitu outlet yang berfungsi sebagai walk-in customer service point. 4. Promotion. Untuk membuat produknya semakin dikenal, PT Telekomunikasi Indonesia rajin memberikan promosi untuk menarik pelanggan-pelanggan baru. Beberapa contoh yang dilakukan adalah pada produk Telkomsel yang selalu memberikan promo menarik seperti paket promo internet rame yang dapat diakses dengan cara menghubungi bintang 363 pagar. 5. People. PT Telekomunikasi Indonesia memiliki budaya untuk membuat karyawan menjadi lebih baik dalam pekerjaannya, yaitu dengan menerapkan The Telkom Way yang mengandung 3 unsur inti 3P, yaitu filosofi, prinsipal, dan praktik. 6. Physical evidence. Bukti fisik yang ada adalah tower tersebar luas di seluruh Indonesia, serta dengan pembaharuan teknologi yang cepat, dan bukti fisik lainnya adalah serat optik yang sudah terpasang sejauh 100.000 km. 7. Proses. PT Telekomunikasi Indonesia membuka outletnya sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan oleh perusahaan dan memberikan pelatihan kepada karyawannya agar pelayanan yang diberikan baik dan bisa menambah nilai lebih terhadap produknya. Atribut produk pemasaran. Mereknya IndiHome. Kemasan My IndiHome memiliki kemasan tas kertas yang digunakan untuk kemasan paket pembelian perhiasan kostum ataupun ready stock. Tas kertas Moro Laris Jewelry menggunakan bahan eksklusif art karton atau ivory 230 gram dengan laminan doff dan menggunakan tali pita kostum. Jaminannya, 1. Mendapatkan jaminan tingkat layanan service level guarantee. 2. Mengajukan klaim terhadap tagihan biaya layanan IndiHome Smart. 3. Mendapatkan kompensasi sesuai ketentuan Telkom jika jaminan tingkat layanan tidak terpenuhi. Layanan pelengkap. PT Telkom memiliki beberapa layanan pelengkap, diantaranya seperti Wi-Fi ID, Seamless, Speed on Demand, IndiHome Smart, Cloud Storage, Mini-Pack Channel TV, Hybrid Box atau STB tambahan, dan VLC dengan kategori TV. Pelayanannya, 1. Mendapatkan layanan IndiHome Smart sesuai permintaan pelanggan berdasarkan kontrak berlangganan yang memenuhi ketentuan teknis Telkom. 2. Mendapatkan pelayanan yang baik dan transparan dari Telkom terkait layanan IndiHome Smart. 3. Mendapatkan informasi mengenai spesifikasi teknis, sifat-sifat, dan karakteristik umum layanan IndiHome Smart yang disediakan Telkom. Selanjutnya masuk ke strategi harga yang akan dibacakan oleh Alsya. Baik, untuk topik yang berikutnya yaitu mengenai strategi harga. Seperti yang kita ketahui, strategi penetapan harga atau pricing strategi ini adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. PT Telkom yang merupakan perusahaan di bidang jasa juga tentunya memiliki strategi dalam menetapkan harga produknya. Salah satu produknya adalah IndiHome. Berikut merupakan harga-harga dalam produk IndiHome. Bisa tolong di next. Yang kedua adalah langkah-langkah penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan. PT Telkom membedakan produk IndiHome berdasarkan kecepatan internet didasari pada jumlah pengguna dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam satu rumah. Sebagai contoh, PT Telkom merekomendasikan keluarga yang terdiri atas 2 orang untuk membeli varian 1 Mbps. Namun jika satu rumah terdapat 4 orang yang aktif berinternet, maka PT Telkom menawarkan varian 3 Mbps. Namun belum tentu Telkom menawarkan varian yang sama dengan penghuni pelanggan lainnya, karena Telkom akan menggali kebutuhan dari penghuni rumah yang ada. Bisa tolong di next. Yang ketiga adalah hal-hal yang dipertimbangkan oleh perusahaan saat akan menetapkan harga. Dalam menentukan harga, manajemen harus menentukan harga dasar yang tepat bagi produk IndiHome. Manajemen harus menentukan strategi yang menyangkut potongan harga, pembayaran ongkos angkut, dan berbagai variabel yang berkesinambungan dengan harga. Karena harga adalah nilai tukar suatu produk yang dinyatakan dalam satuan moneter. Bisa tolong di next.
yang keempat ada metode penetapan harga yang digunakan. PT Telkom sendiri menggunakan metode berbasis permintaan dalam penetapan harga produk IndiHome. Yang pertama yaitu odd event pricing. Jadi odd event pricing ini merupakan harga yang ditetapkan menggunakan angka ganjil. Seperti pada slide sebelum-sebelumnya mengenai harga-harga produk IndiHome, PT Telkom menawarkan paket IndiHome dari harga 275.000 sampai 795.000. Lalu yang kedua ada penetration pricing. Penetration pricing ini perusahaan memperkenalkan produk baru dengan harga yang rendah dengan harapan akan mendapatkan volume penjualan yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Lalu ada skimming pricing. Skimming pricing ini untuk menutup biaya riset dan pengembangan serta memaksimalkan pendapatan maksimum dari konsumen. Strategi ini biasanya membutuhkan biaya riset dan pengembangan yang besar untuk dapat meluncurkan sebuah produk baru. Selain itu, strategi ini bertujuan untuk memperoleh citra sebagai produk berkelas dan bermutu tinggi. Yang terakhir yaitu prestige pricing. Ini bekerja dengan mengarahkan pelanggan yang memiliki pola pikir harus dimiliki secara sederhana, dapat dikatakan sebagai pelanggan yang memiliki daya beli dan keinginan yang mendapatkan versi terbaru dari produk atau layanan segera setelah tersedia di pasar. Tujuannya agar tidak hanya kalangan atas atau bentuk besar seperti perusahaan yang dapat menggunakan jasa internet, namun juga masyarakat menengah dapat menikmati jasa ini. Bisa tolong di next. Lalu yang kelima, strategi penyesuaian harga. PT Telkom menggunakan 3 indikator, yaitu yang pertama kesesuaian harga. Dalam kesesuaian harga, PT Telkom ini menerapkan harga yang dilihat dari banyaknya variasi paket internet yang ditawarkan IndiHome pada pelanggan. Hal ini bertujuan agar pelanggan dapat memilih kebutuhan yang ingin dipenuhi dengan harga yang sesuai dengan kualitas. Yang kedua, keterjangkauan harga. Keterjangkauan harga ini dengan banyaknya variasi paket internet, maka begitu juga dengan variasi yang ditawarkan. Lalu yang terakhir adalah kesesuaian harga terhadap manfaatnya. Jadi kesesuaian harga ini menunjang penempatan harga pada produk, dan hal ini bertujuan agar fungsi dan manfaat yang ingin dicapai pelanggan dalam paket internet ini terpenuhi dengan harga yang sesuai. Bisa tolong di next. Subtopik yang terakhir dalam strategi harga yaitu perbandingan harga dengan produk pesaing. Pesaing IndiHome memang semakin banyak bermunculan. Salah satunya adalah produk Biznet. Seperti yang bisa kita lihat dalam tabel berikut, jawaban yang pasti dalam segi jangkauan saat ini, IndiHome masih menjadi pemenangnya. Sekarang masuk ke dalam strategi distribusi yang akan dibacakan oleh Syauki. Terima kasih untuk moderator memberikan saya bicara. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi distribusi. Yang pertama ada pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi. Pada tahun 1991, Telkom mengalami perubahan status, yaitu menjadi perseroan terbatas milik negara dengan nama perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia. Pada tahun 1995, PT Telkom mengalami rekonstruksi internal, yaitu penerapan kerjasama operasi atau disebut PKO, di mana tanggal 1 Juli 1995, PT Telkom menghapus struktur organisasi wilayah usaha telekomunikasi, atau bisa dibilang WITEL, yang berjumlah 12 WITEL menjadi 7 divisi regional, DIFRE, dan 1 divisi network. Yang B, saluran distribusi produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang pertama ada Plaza Telkom dan Grapari, yang kedua dealer resmi dan gerai retail, ketiga SME Center, dan yang keempat ada website. Yang ketiga, pertimbangan dalam memilih saluran distribusi. Dalam pendistribusian produk, PT Telkom sangat hati-hati dalam mencari calon pelanggan. Contohnya, belum semua di daerah Kota Medan terlayani jaringan fiber optik. Jadi, bagi calon pelanggan, produk yang di daerah rumahnya belum terdapat jaringan fiber optik, PT Telkom Regional 1 Sumatera mengalihkannya ke jaringan tembaga atau dikenal dengan non-fit. Dan yang keempat, panjang dan lebar saluran distribusi.
PT Telkom dan Microsoft melakukan serangkaian diskusi atau workshop untuk menentukan quick win program bagi kedua pihak dan kerjasama di sejumlah bidang. Di antaranya seperti pembangunan intelijen infrastruktur, pengembangan talenta digital, dan akselerasi transformasi digital Telkom Group. Kolaborasi ini akan memperkuat kompetensi dan kapabilitas Telkom dalam menyediakan berbagai layanan digital service, digital platform, serta digital connectivity. Yang terakhir, masuk dalam strategi komunikasi pemasaran terpadu yang akan dibacakan oleh MJ dan Gibson. Strategi komunikasi pemasaran terpadu. A. Jenis strategi komunikasi pemasaran terpadu yang digunakan. Yang pertama ada advertising, bentuk komunikasi non-personal tentang produk yang dihasilkan oleh perusahaan, baik produk, barang, maupun jasa. Yang kedua ada direct marketing, pemasaran yang dilakukan secara langsung menggunakan media non-personal. Yang ketiga ada sales promotion, bentuk komunikasi persuasi yang direncanakan untuk dapat mempengaruhi, menginformasikan kepada pelanggan tentang produk atau jasa. Yang keempat ada personal selling, bentuk komunikasi langsung antara penjual dengan calon pembeli. Yang kelima ada public relation, kegiatan program yang direncanakan untuk mempromosikan, melindungi citra perusahaan dan menjalin hubungan. Yang keenam ada event, perusahaan mensponsori kegiatan dan program-program yang dirancang untuk menciptakan interaksi setiap hari atau interaksi yang berkaitan dengan merek. B. Alasan pemilihan strategi komunikasi pemasaran terpadu yang digunakan. Pemasaran yang dilakukan merupakan salah satu strategi Telkom dalam mempertahankan pengguna produk di masyarakat yang mendapatkan respon atau tanggapan secara langsung dari pelanggan. Dalam mempengaruhi calon pelanggan agar tertarik untuk berlangganan produk dengan cara pemberian kupon dan voucher, pemberian diskon pada pelanggan, dan menawarkan paket promo. Melalui sales dengan calon pelanggan untuk membentuk pemahaman terhadap penggunaan produk yang unggul. PT Telkom juga memberikan kepercayaan bahwa komunikasi pemasaran yang sukses membutuhkan terjalinnya hubungan antara merek dengan pelanggannya. PT Telkom juga mengharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengetahui produk mereka dan dapat memberikan respon positif terhadap produk jasa telekomunikasi. C. Mekanisme pelaksanaan strategi komunikasi pemasaran yang digunakan. Yang pertama, advertising, media iklan yang digunakan PT Telkom Indonesia Divisi Regional 5 dalam mempertahankan produk IndiHome menggunakan media cetak dan media elektronik. Yang kedua ada direct marketing. Dalam kegiatan ini dilakukan secara tatap muka langsung saat melakukan komunikasi dengan pelanggan yang datang ke Plaza Digital Telkom. Kemudian melalui telepon 147 dan SMS Blast. Yang ketiga ada sales promotion. Kegiatan yang dilakukan PT Telkom Divisi Regional 5 dalam mempengaruhi calon pelanggan agar mereka tertarik untuk berlanggan produk IndiHome dengan cara pemberian kupon dan voucher, pemberian diskon pada pelanggan dan menawarkan paket promo IndiHome. Yang keempat ada personal selling. Dalam upaya melakukan penjual personal, Telkom menawarkan produk IndiHome secara langsung melalui sales dengan calon pelanggan untuk membentuk pemahaman terhadap penggunaan produk yang unggul. 5. Public relation. Salah satu strategi komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan oleh Humas Telkom yaitu dengan memahami situasi dan kebutuhan dari calon pelanggan dan pelanggan IndiHome. 6. Event. Untuk terus mempertahankan pengguna IndiHome di masyarakat, Telkom mengadakan event-event tertentu tergantung kalender of event yang berlaku, seperti mengadakan event spesial Ramadan, event food Telkom Indonesia, dan sebagainya. D. Dampak dari strategi komunikasi pemasaran terpadu yang telah dilakukan. Komunikasi pemasaran dan citra perusahaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari misi perusahaan. Produk dari PT Telkom Indonesia salah satunya adalah IndiHome menjadikan advertising, sales promotion, public relation, personal selling, event, dan direct selling sebagai indikator dalam mempengaruhi pembentukan citra perusahaan Telkom Indonesia.
Komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Komunikasi pemasaran mempresentasikan suara perusahaan dan mereknya serta merupakan sarana di mana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Lalu kita masuk ke dalam kesimpulan. Yang pertama, ada segmenting, targeting, positioning. PT Telkom memiliki 4 segmen utama, yaitu segmen korporat, segmen perumahan, segmen perorangan, dan segmen lain-lain atau pengelolaan gedung. Adapun segmen gedung dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu segmen demografis, segmentasi geografis, dan segmentasi psikografis. Targeting produk PT Telkom terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Pembagian tersebut yang membedakan hanyalah besaran paket IndiHome dalam setiap paket. Hal ini dipengaruhi oleh penghasilan serta kebutuhan. PT Telkom melakukan pengelolaan bisnis dengan menggunakan metode dan alat bantu terbaik yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan kelas dunia sehingga diharapkan dapat menjadi perusahaan terbaik di Indonesia dan role model bagi perusahaan lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Widya. Strategi produk. Telkom memposisikan IndiHome menjadi produk yang selalu dibutuhkan masyarakat sebagai kebutuhan sekunder, di mana produk IndiHome memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan ataupun aktivitas. Selain itu, IndiHome juga berfungsi sebagai media hiburan dalam keluarga maupun masyarakat. Alsya. Yang ketiga, strategi harga. Dalam penetapan strategi harga produk IndiHome, PT Telkom sudah efektif dalam pencapaian peningkatan pengguna IndiHome. Karena seorang produsen atau perusahaan harus mampu menarik perhatian konsumen dan menimbulkan akan kebutuhan konsumen. Untuk itu, penetapan harga harus sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan agar konsumen tertarik untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang dijual. Lanjut, Sauki. Untuk strategi distribusi adalah bagian dari strategi pemasaran yang berkaitan dengan upaya produsen agar produk sampai ke perantara dan pelanggan akhir. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa konsumen menemukan produk mereka dalam jumlah yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat. Ada 4 saluran distribusi yang terlibat dalam proses distribusi PT Telkom, yaitu Plaza Telkom dan Grapari, dealer resmi dan gerai retail, SME Center, dan website. Dilanjut sama Gibson. Strategi komunikasi pemasaran terpadu. Strategi komunikasi terpadu yang dilakukan PT Telkom Indonesia dalam mempertahankan pengguna IndiHome ini dengan melakukan kegiatan komunikasi pemasaran terpadu yang menggunakan 6 elemen, yaitu kegiatan advertising, direct marketing, sales promotion, personal selling, public relation, dan event, yang sejauh ini mendapatkan dampak positif untuk PT Telkom dalam memasarkan produk IndiHome. Sekarang kita masuk ke saran. Yang pertama, untuk lebih meningkatkan jumlah pengguna IndiHome, sebaiknya Telkom menyediakan layanan untuk konsumen tertentu berupa menikmati layanan secara gratis selama 1 bulan. Kedua, boleh dilanjut. Kedua, sebagai perusahaan yang menjadi role model perusahaan lain, konsumen menginginkan layanan yang baik dengan harapan PT Telkom memiliki kualitas layanan yang konsisten. Seringkali PT Telkom tidak bisa memberikan kepastian pelayanan dan tidak menjelaskan secara tuntas alasan-alasan lamanya permohonan dapat terpenuhi. Lanjut yang ketiga, Asya. 3. Sikap personel yang selalu ramah juga menjadi poin penting dalam melayani konsumen. Beberapa pengguna merasa bahwa pelayanan kurang bersahabat, terbukti dari sikap petugas yang kurang simpatik, tidak tersedia data akurat yang mendukung informasi yang diberikan oleh petugas, caranya lamban, suasana kantor kurang nyaman, dan kurang tertib. Lanjut, Sauki. Yang keempat, keluhan kualitas komunikasi belum memuaskan, seperti nada pilih lambat, gagal memperoleh sambungan, suara tiba-tiba putus,
dan suara bergema. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.